Hai, nama gue Fahri dan selamat datang di What Do You Think? Android versus iPhone. Ya, halo. Kalau denger ringtone yang tadi, lu merasa jadul banget nggak sih? Karena itu ringtone yang zaman-zaman gue SD, zaman gue SMP juga. Karena dulu gue pakai handphone yang masih ada keyboardnya. Karena sekarang kan udah touchscreen, jadi Nokia pun udah ngeluarin yang namanya Nokia Android. Sekarang Nokia udah ngerilis Nokia 5.3, jadi teman-teman bisa menggunakan chipset Snapdragon dan juga RAM-nya 6 GB. Dan juga ini bisa membuat kamu sedikit lebih mengingat masa lalu ketika kamu pakai handphone Nokia. Tapi kalau ngomongin soal Android, yang sekarang yang gue pegang adalah Asus Zenfone 5. Kalau ngomongin kelebihan dan keunggulan dari iPhone dan juga Android, pasti ada salah satunya. Salah satunya adalah di Android, kamu bisa open source. Karena Android bisa kamu modifikasi dengan caranya nge-root handphone dan juga bisa kamu modifikasi sesuai kamu mau untuk Android. Selain itu, Android juga bisa kustomisasi. Jadi kamu bisa menggeser icon-icon yang ada di Android dengan mudah dan juga lebih dengan gampang. Kelebihan dari Android adalah kamu bisa split screen. Jadi kamu sambil bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube, dan juga bisa mungkin chattingan dengan mantan, pacar, dan juga gebetan misalkan. Kalau Android keunggulannya adalah banyak opsi untuk membuka handphone. Mulai dari face recognition, fingerprint, dan juga pattern. Jadi bisa semuanya kamu gunakan untuk di Android. Dan yang terakhir adalah perbedaan dengan Android dan iPhone. Kalau misalkan iPhone, kamu harus menekan tombol back yang di atas misalkan. Kalau misalkan di Android, kamu lebih mudah untuk menggunakan tombol back dari tab 1 dan ke tab yang lain. Kalau ngomongin soal perbedaan Android dan juga iPhone, salah satunya yang paling terlihat adalah dari kameranya ya kan. Sebagus-bagusnya kamera di Android, pasti yang paling bagus adalah kamera di iPhone. Bener gak sih? Tapi menurut gue sih bagus aja karena lihat dari instastory-nya nggak patah-patah gitu. Dan juga di iPhone adalah kamu bisa mentransfer data dengan mudah ke 5 device sekaligus. Salah satunya kamu bisa mentransfer data lewat AirDrop. Contohnya kayak gini nih. Dengan kemudahan yang disuguhkan oleh Apple, jadi pengguna juga terasa nyaman dan aman tentunya. Apalagi dari desain dari handphonenya juga itu merupakan dari trendsetter untuk handphone-handphone di Android. Salah satunya yang kayak gini. Apalagi kalau misalnya ditambah casing, itu lebih mantep lagi. Handphone dengan pakai casing kayak gini, keamanannya lebih terjamin ya kan. Apalagi kalau misalnya jatuh, nggak mungkin dong gue jatuhin. Handphone dengan keamanan yang mumpuni juga membuat penggunanya terasa aman dan nyaman. Salah satunya di Apple juga memiliki keamanan yang terbaik. Jadi kamu juga nggak khawatir untuk data-datanya hilang ataupun tercuri. Berbeda dengan Android, karena open source, jadi mungkin akan terganggu untuk keamanannya. Secanggih-canggihnya handphone, entah Android ataupun iPhone, yang paling utama adalah untuk komunikasi. Karena kalau misalkan nggak dipakai untuk komunikasi, ya sama aja bohong dong. Kalau mau pilih antara Android dan juga iPhone, kebalik. Kalau mau pilih antara juga Android dan juga iPhone, ya tergantung kebutuhan masing-masing sih. Bisa untuk instastory yang lebih bagus, atau mungkin main game yang lebih lancar. Tergantung dengan kebutuhan dari Bluetooth. Tapi kalau misalkan gue suruh milih antara iPhone dan juga Android, tergantung budget sih.